Tadi udah maintain ya, berapapun uang. Oh iya, ada tips dari mentor saya. Pasti Bapak Ibu pasti kalau lagi kerja menerima namanya uang THR. Kalau uang THR-nya benar-benar tidak harus habis, simpan, investasikan di tempat yang aman, digabung dengan 20% itu, jadi nggak usah diganggu-gugat. Tapi kalau memang buat Bapak Ibu yang karena memang buat ibadah, harus beliin sana dan sini, ya, harus belanja kue, mau lebaran, misalnya gitu, monggo aja. Tapi kalau masih bisa diinvestasikan, investasikan. Baik, laporan keuangan. Saya dapat IDX. Dulu saya sekolah pasar modal. Setelah saya belajar dari mentor, habis itu saya meningkatkan value saya untuk belajar di sekolah pasar modal. Saya seorang investor saat ini, main di pasar modal juga sebagai investor dan trader saham. Jadi salah satunya yang diberikan simulasi oleh IDX adalah gini, kalau orang gajinya 5 juta per bulan, bagaimana dia maintain? Nih, diarahin sama IDX. Jadi kurang lebih biaya makan tuh 3 juta diatur. Ini ideal. Pasti kita, mana ada sih yang ideal, tapi ini idealnya. Bayar uang kos 1 juta. Rata-rata uang kos kan 1,5 kalau yang udah pakai AC ya, udah pakai internet kenceng ya. Kalau tinggal di Jakarta, Jakarta Barat ya, saya tahu di Jakarta Barat itu 1,5 ya. Kalau nggak perlu dana entertain nggak usah lah. Dana darurat itu penting, dana darurat itu penting. Sama investasi kalau nggak usah pasar modal, di Bibit atau yang reksadana di Bareksa aja nggak apa-apa. Ya. Lanjut, ini kisah nyata, ini benar. Adik kelas saya ngubungin saya pengen minta diajarin belajar investasi. Saya tantang dia cuma satu. You gua ajarin gratis asal cuma satu. You bikin laporan keuangan you dulu. Gua mau tahu. Gua nggak bisa ngajarin ke laporan, nggak bisa ngajarin investasi kalau nggak pernah tahu laporan catatan keuangan. Oke, ini kasus nyata. Gajinya siap-siap ya, Bapak Ibu. Hari ini saya tempatkan Anda sebagai seorang auditor yang handal. Saya tempatkan Anda semua sebagai auditor yang handal. Siap-siap ya, tulis di kolom chat. Gajinya 5.100.000, bulanan istrinya 2.500.000, BPJS ortu 300, internet, pasca bayar Pampers, bensin, rokok dan lain-lain, totalnya pengeluarannya 4.429, sisanya 670.500. Cuma segitu Mas Epi yang keluar. Oke. Pertanyaan buat Bapak Ibu, siap nulis kolom chat, mana yang bisa dikurangin? Ada sentilan buat Mbak Rahadiana. Ini orang kalau ngomong gini melulu ya di kantor juga ya Mbak Rahadiana. Tidak apa, karena sepertinya bukan boros tapi duitnya yang sedikit. Gajinya yang sedikit ya. Benar juga sih. Teman-teman di kantor dia gitu ya. Wah, gue udah capek-capek baca buku Robert T. Kiyosaki ya. Kayaknya intinya bukan masalah orangnya yang pengeluarannya banyak, tapi memang gaji gue yang dikit nih. Orang Indonesia gajinya dikit, ya bisa dimaklumin ya, karena gitu ya. Kalau kita mau berkembang ya kita harus lari ke luar negeri juga memang. Rokok, jawabannya rokok. Kalau saya cuma pengen menentangnya dengan pemahaman ini. Kalau saya juga berada dalam posisi dan ternyata memang bisa, saya yakin Bapak Ibu yang merasa kesulitan memaintain keuangan pasti bisa. Kalau saya pun bisa, gitu. Sedikit apapun duit kita. Dan masalahnya di dalam kasus yang ini, HRD ini ternyata rokoknya. Jadi tips dari saya, karena kita mau melawan inflasi kan, kita mau melawan inflasi dengan tahu mana yang harus dikurangin. Bener banget, Jos. Buat yang pertama, orang pertama yang menulis adalah Pak Haris ya. Thank you Pak Haris. Kemudian kedua Bu Priska dan tiga Nauka. Uang rokok itu harus dikurangin supaya dia bisa berinvestasi lebih banyak. Nah, naruh investasinya itu di tempat yang bisa melawan inflasi. Tempat yang paling sederhana dari 2013, dari dulu yang saya pelajari, dari berbagai hal, yaitu salah satunya adalah reksadana pasar uang. Tempat resiko paling kecil, dia bisa bertumbuh terus walaupun pelan. Untuk melawan inflasi. Ditambah aja setiap kali tambah gajian, kita udah dapat gaji, masukin. Karena itu untuk jangka pendek, tapi biasanya nambah. Itu akan melawan inflasi, dan itu terbukti pada saya. Saya yakin pun Bapak Ibu yang belum pernah, pasti bisa. Ya, kita lanjut. Thank you nih ya. Uang rokok, bulanan istri bolehlah dikurangin ya. Bulanan istri. Jadi,
buat para ibu-ibu, mama yang ada di sini, ya gitu. Terima kasih Anda telah menjawabnya, karena ini suatu hari akan terjadi pada diri Anda. Pilihannya cuman satu. Kalau dari pengalaman hidup saya bersama teman-teman yang udah menikah dan pernah beberapa keluarga yang punya kasus dan yang saya tangani, konflik cuman kemungkinannya di dalam sebuah keluarga cuman pilihannya salah satu. Kalau nggak suaminya yang jago ngatur keuangan, istrinya yang ngatur keuangan. Gitu. Saya nggak tahu Pak Eki siapa yang jago. Ibu Cindy siapa yang jago. Di dalam keluarga saya nggak tahu siapa. Ibu Olivia saya nggak tahu. Hanya Anda sendiri yang menilai. Ya, nah cari kerjaan lain. Oke. Kalau misalnya kurang, ya cari kerjaan lain benar. Nah, kasus berikutnya ini yang lebih ngeri. Ini benar. Ini mahasiswa BINUS online yang ngobrol sama saya, minta diajarin investasi. Dan dia mengadu debat dengan saya. Dia bilang begini, gaji naik, Pak. Gaya hidup juga naik. Makanya saya nggak bisa nabung. Saya cuma punya sisa setiap bulan cuma 200. Bapak Ibu, lihat dong gajinya. Gajinya, lihat. Pakai kacamata lebar-lebar, 19.400.000. Lalu ketika dia itu, oke, gua tantang akhirnya. Dia cuma punya satu istri, istrinya nggak kerja, punya 2 anak, terus kemudian hanya dia yang fokus bekerja. Tapi dia pengen belajar investasi. Bikin laporan keuangan dulu, Pak. Aku bilang. Ternyata dia buat KPR-nya, rumah tangga. Perhatiin ya, Bapak Ibu yang hadir di sini, saya posisikan Anda sebagai seorang auditor. Perhatikan baik-baik. Moga-moga di layar bisa kelihatan. Rumah tangga belanja bulanan 1,5, belanja hariannya 3 juta, listrik, dan segala macam, membayar mbah, bukan mbah, ya, 1 juta, anaknya lesnya, sekolahnya, ortu dan mantu, 1,5, 1,5. Transportnya 1,5, telepon 500, Netflix, segala macam, dan sampai bawah dilihat. Pertanyaan saya, simple. Tuliskan mana aja yang bisa dikurangi. Silakan. Anda adalah seorang auditor yang hebat. Tulislah yang mana yang bisa dikurangi. Ketika Anda menulis, saya yakin, saya doakan Anda akan menjadi orang-orang hebat nantinya dalam mengatur keuangan. Iya, kita nulis ya. Gila, sumpahnya sampai segitu doanya. Tetap nggak? Ya, oke. Saya tunggu dulu. Belum muncul nih chattingnya nih. Yang mana yang bisa dikurangin ya? Ibu Fiona yang pertama menuliskan Netflix. Pak Eki yang kedua, belanja harian Netflix sama listrik. Wah, Pak Eki kayaknya ahli nih ya. Katam nih kayaknya. Pak Ibu Mentari, belanja hariannya yang dikurangin. Mantap, Ibu Mentari. Ibu Desi, Netflix sama IndiHome-nya. Cari yang lebih murah gitu. Kalau bisa, yang gratis pakai internet gitu ya. Nontonnya Netflix pakai gratis ada ya. Ada aja sih ya. Nakal-nakal gitu ya, pakai torrent lah apa segala macam yang lebih murah lagi gitu. Terus ya terima kasih Ibu Priska, Ibu Olivia, belanja harian sama Netflix ya. Yasirwan, Netflix, belanja harian, IndiHome sama Mbah. Oke, terima kasih sarannya ya. Silakan menuliskan yang lain sehingga saya bisa tahu. Ini semoga saya doakan yang menulis ini juga pada akhirnya menjadi orang-orang yang ahli dalam bidang keuangan nantinya, bisa memberikan energi positif buat teman-teman di kantor, buat teman-teman tetangga yang memberikan. Ya, itu harusnya butuh piknik tapi uang belanja harian dikurangi. Mantap. Terima kasih Bu Mentari. Ternyata ketika kami ngobrol, akhirnya nanti dia berjanji untuk mengurangi satu, Netflix-nya dikurangin. Kedua, belanja bulanan sama harian gak usah dibedain. Dan duitnya jangan langsung dikasihin ke istri. Biar bisa di-maintain. 3, ortunya yang di Jogja sama Semarang dikurangin uangnya. Karena anaknya bukan hanya dia satu. Ya, kalau mau berinvest, ya kalau masa setiap bulan gajinya gede, masa ya cuman investnya 200.000, yang bener aja bos. Gitu. Masa nggak bisa nabung? Kasian banget. Paling nggak 3 juta lah buat udah ditabung, diinvest, ya kan? Gitu. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu, waktu udah makin bergeser ya. Ini Bapak Ibu, saya mau share, ini adalah situasi dari kondisi
masa pensiun ibu saya. Ibu saya nggak bisa ngatur keuangan, ibu saya nggak pernah untuk mengukur keuangannya dia di masa pensiun. Akhirnya dari hati ke hati saya nanya, Mama, Mama pernah ngitung nggak sih laporan keuangan pribadi? Gitu. Oh enggak, oke, aku bantuin ya Mama ya. Gitu. Berasnya segitu 500, 6 galon air, gas, listrik, pam, belanja rutinnya 3 juta, RT sampah 40.000, bayar koperasi rutin 200, arisan koperasi 100, arisan keluarga besar 30 dalam kondisi pensiun. Jadi pengeluaran di masa pensiun kurang lebih 4.872. Saya tidak tahu kalau nanti Bapak Ibu pensiun berapa pengeluaran bulanan Anda. Wah, ngeri banget ya. Kalau PNS mah aman nih. Kalau PNS aman, aman. Ya, sekali lagi, kalau PNS aman, ya. Tapi kalau kita wirausaha, kalau kita kerja sebagai karyawan swasta, selagi masa produktif kita harus berinvest. Bapak Ibu